Assalamualaikum, welcome back to my channel Family Mama Anggi. Ini mantep banget, disajikan hangat-hangat ya. Pastinya rasanya bikin nagih dan cocok untuk ide usaha. Nasi bakar ayam suwir, aromanya yang sangat wangi, rasanya juga sangat gurih, enak dan lezat. Pokoknya enak banget deh. Ayam suwirnya pedas, nasinya pun gurih. Adapun nasi bakar ayam suwir ini adalah salah satu makanan favorit keluarga aku. Makanan ini jadi bikin aku gagal diet loh guys. Sebelum lanjut videonya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Family Mama Anggi, yuk mohon dukungannya, klik tombol like dan subscribe-nya, dan tekan juga tombol loncengnya. Terima kasih. Langsung saja, just check it out. Langkah pertama, siapkan daging ayam. Ini saya memakai bagian dada. Ayamnya bisa dimasukkan ke dalam wajan ya, yang sudah berisi air. Rebus ayam. Kemudian ini tambahkan daun jeruk yang sudah saya potong ya, yang sudah saya robek-robek agar lebih harum aromanya. Kemudian ditambahkan 1 sendok teh garam. Lalu ini dimasak sampai ayamnya empuk. Kemudian ini kita akan buka ya. Wow, ini sudah masak teman-teman nih. Ayamnya sudah empuk. Kita akan segera angkat, lalu kita akan dinginkan dulu baru kita suwir-suwir. Nah, ini dia ya, ayamnya sudah kita suwir-suwir tadi. Nah, seperti ini hasilnya. Ini sudah saya siapkan 7 siung bawang merah, dan ini kita akan iris tipis. Nah, ini sudah selesai ya, bawang merahnya diiris tipis, kemudian disisihkan dulu. Lanjut, sekarang kita akan iris tipis bawang putihnya. Ini sudah kita sisihkan dulu. Lalu iris cabai rawit merah, ini ada 10 buah. Kita akan iris serong. Kemudian kita sisihkan ya di samping. Kemudian ini ada cabai merah keriting 10 buah. Kita akan iris serong. Iris serong seperti ini. Nah, ini ada serai 1 batang sudah saya iris-iris tipis seperti ini. Kemudian ini daun jeruk ada sekitar 5 lembar. Oke, lanjut kita akan tumis semua bahan yang sudah kita iris-iris. Ini sudah saya panaskan minyak, kemudian masukkan bawang merah yang sudah kita iris tipis seperti tadi ya. Kita akan tumis. Masukkan juga bawang putihnya yang sudah diiris tipis ya. Ini kita akan tumis sampai wangi. Setelah harum, kemudian masukkan cabai merah keriting dan cabai rawit merah. Kita akan tumis lagi ya sampai cabainya menjadi layu. Masukkan serai yang sudah diiris tipis sama daun jeruk yang sudah diiris tipis. Kalau cabainya sudah sedikit layu, baru masukkan ayam yang sudah disuwir-suwir. Masukkan ayam suwirnya, aduk sampai tercampur. Biar nggak terlalu kering, ini kita akan masukkan air 100 ml. Nah, ini kita akan masak ya. Aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Tambahkan setengah sendok teh garam halus, 1 sendok teh kaldu bubuk, 2 sendok teh gula pasir. Kemudian aduk sampai airnya setengah mengering dan bumbunya meresap ke ayam suwirnya. Tadi saya tutup ya, biar matangnya merata. Setelah airnya sedikit mengering, kemudian masukkan irisan daun bawang yang sudah diiris tipis. Kemudian masukkan juga tomat yang sudah dipotong kotak-kotak seperti ini. Kemudian aduk-aduk semua bahan sampai tercampur rata dan daun bawangnya sedikit layu. Selanjutnya ini sudah saya siapkan beras 700 gram. Kemudian ini sudah saya cuci bersih. Lalu dan ini sudah saya pindahkan ke dalam magicom. Kemudian tambahkan 1 batang serai yang sudah digeprek, 4 lembar daun salam. Kemudian masukkan 1 saset kara instan. Sebagai bumbu seasoningnya, masukkan 1 sendok makan kaldu bubuk. Lalu tambahkan setengah sendok makan garam halus. Kemudian tambahkan air secukupnya sampai batas, sama seperti kita masak nasi seperti biasa ya guys. Nah, ini diaduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Setelah itu baru kita ukur dengan tangan kita kira-kira 1 ruas jari. Selanjutnya bisa dimasak sampai nasinya matang. Kemudian ditutup. Nah, ini di teman-teman hasil nasinya ya. Sudah saya keluarkan, sudah masak ini. Bumbu rempahnya nanti akan kita keluarkan. Saya masukkan lengkuas ini biar tambah enak lagi.
Untuk lauk pendamping ini sudah saya siapkan tahu ya. Kemudian kita akan belah menjadi dua seperti ini. Kita potong lagi sampai tahunya habis. Oke, ini sudah selesai saya potong-potong. Kemudian kita akan sisihkan dulu. Setelah itu ini sudah saya siapkan tempe. Ini akan saya potong seperti ini teman-teman ya. Agar nanti meresap bumbunya ya, ini akan saya kerat-kerat seperti ini. Oke, ini sudah selesai. Kemudian ini tempenya akan kita sisihkan dulu. Panaskan minyak sayur di atas wajan. Kemudian kita akan goreng tempe dan tahunya. Cukup minyaknya sedikit aja ya guys. Goreng tempe dan tahu sampai warnanya kecoklatan. Masaknya seperti biasa ya guys. Nah, ini sudah kecoklatan. Segera tahunya diangkat. Lanjut kita akan goreng tempenya sampai warnanya kecoklatan. Untuk bumbunya, ini cabai merah keriting sebanyak 50 gram, cabai rawit merah 8 buah, 6 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, kemudian tambahkan air secukupnya. Nah, ini dia teman-teman, sudah saya haluskan, sudah saya blender tadi sampai halus, kemudian kita akan tumis. Masih di minyak yang sama, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian tambahkan 1 batang serai digeprek. Setelah itu baru masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam halus, 1 sendok makan gula pasir. Kemudian diaduk-aduk sampai semua bahan tercampur dan merata. Masak sampai tanak ya guys. Biar rasanya tambah gurih, tambahkan 2 sendok makan santan kara. Kemudian ini diaduk-aduk lagi, masak sampai airnya setengah mengering. Ini bumbunya sudah terpisah dengan minyak, tandanya sudah matang. Kemudian masukkan tahu dan tempe yang sudah digoreng tadi. Aduk-aduk sehingga tercampur rata. Setelah itu biar nggak terlalu kering banget, tambahkan 100 ml air. Kemudian tambahkan 1 sendok teh kecap manis agar warnanya tidak pucat. Masak sampai bumbunya meresap dengan tempe dan tahunya. Kalau sudah masak, angkat, kemudian dinginkan. Nah, ini sambal tempe tahunya sudah masak, kemudian kita dinginkan. Kalau sudah siap, nasinya bisa dibungkus dengan 2 lembar daun pisang. Masukkan 2 centong nasi, kemudian tambahkan 1 sendok makan penuh ayam suwir pedas. Selanjutnya, nasinya bisa digulung, dirapikan pakai sendok ya guys. Nah, ditekan-tekan seperti ini. Kemudian lipat daun pisangnya, semat dengan tusuk gigi atau steker. Untuk bisa mencetaknya, teman-teman bisa lihat seperti dalam video ya. Teman-teman bisa praktekkan di rumah. Kalau sudah padat, kemudian tekan bagian ujung daun pisang ke atas seperti ini. Kalau perlu ya, kalau kepanjangan dipotong. Setelah itu lipat bagian sisi kanan dan sisi kiri seperti ini. Lakukan seperti dalam video. Nah, oke. Kemudian kita bisa tusuk semat dengan tusuk gigi atau steker. Lakukan hal yang sama seperti tadi ya dalam melipatnya. Tekan ke atas ya. Sebelum dulu dirapikan dulu. Kemudian potong gunting bagian ujung yang panjang. Lalu semat dengan tusuk gigi. Nah, oke. Hasilnya seperti ini. Nah, cantik bukan? Rapi banget. Jadi deh. Padat banget bukan? Lanjut panaskan wajan, kemudian beri sedikit minyak, lalu kita akan bakar nasi bakarnya yang sudah kita bentuk. Nah, seperti ini ya. Masukkan 3 buah dulu, baru ditutup. Kemudian kita akan masak dengan api kecil. Jangan lupa dibolak-balik ya guys. Kalau sudah masak di 2 sisi, kemudian ini kita akan buka tutupnya. Kemudian lalu segera diangkat. Masya Allah, harumnya guys. Keluar aroma daun pisangnya kalau dibakar. Nah, ini dia guys, hasilnya sudah saya bakar semua ya. Ini hasilnya ada 10 buah. Siapkan mika 3A yang sudah dilapisi dengan daun pisang. Kemudian masukkan nasi bakar, tambahkan daun selada, kemudian 1 potong tempe balado dan 1 potong tahu. Tambahkan lalapan, 1 potong timun dan tomat. Nah, ini dia guys hasilnya, nasi bakar ayam suwir campuran dengan tahu dan tempe. Nah, ini dia teman-teman, hasilnya ada sebenarnya 11 cup ya.
tapi nggak kerekot karena sudah dimakan sama anak saya. Nah, untuk meningkatkan harga jual, ini saya taruh di atasnya ini stiker thank you. Cukup sekian teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat. Ini mantap banget nasi bakarnya, disajikan pada saat hangat-hangat ya. Pastinya rasanya bikin nagih dan cocok untuk ide usaha. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.